Selamat datang di Mozaik Keluarga. Acara Mozaik Keluarga membahas berbagai isu menarik tentang balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan para sahabat Mozaik Keluarga tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Sejauh-jauh kaki melangkah, keluarga tempat terindah, senyaman-nyaman tempat di luar sana, keluarga masih teristimewa. Cinta itu bermula dari keluarga, menyebar ke masyarakat, ke seluruh dunia. Ciptakan cinta yang indah dalam keluarga, dampaknya besar bagi negara dan bangsa. Ya, para sahabat Mozaik Keluarga Katolik, senang sekali hari ini bisa menyapa para sahabat Mozaik Keluarga Katolik juga di rumah di acara Mozaik Keluarga Katolik yang pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua tamu spesial. Ada Ibu Syaneta, apa kabarnya Bu pada hari ini? Kabar baik Lisa. Lisa juga sehat? Sehat, puji Tuhan. Dan juga kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial ya, Bu Iya. Syaneta ya. Ada Romo Ismartono Asia di sini. Terima kasih Romo sudah datang menemani dan menyapa sahabat Mozaik Keluarga Katolik. Apa kabarnya Romo pada hari ini? Kabar baik, terima Kabar kasih. baik. Kalian juga ya. Iya. Nah, dengan dua tamu spesial, topiknya juga nggak kalah menarik ya, rekan Syaneta ya. Ya. Hari ini kita bicara tentang warisan. Nah. Nah, tapi warisan ini dari sosok yang sangat spesial ya, Lisa ya. Dan rasanya juga mungkin gini, selama ini kita sudah pernah mendengar warisan beliau, tapi mungkin sepotong-sepotong Romo Is ya, sepotong dari grup ini, sepotong dari grup ini. Nah, pada kesempatan kali ini rasanya kita ingin membahas, mengulik lebih detail ya Risa. Betul. Makanya nggak cukup cuman satu episode. Betul, jadi untuk topik kita kali ini kita akan membahas tentang warisan kasih dari Paus Fransiskus mengenai keluarga. Dan seperti tadi rekan Syaneta sudah sempat bilang bahwa selama ini belum pernah ada yang menggabungkan gitu ya pendapat-pendapat dari Paus Fransiskus. Jadi kita akan coba rangkum pada hari ini, makanya kemungkinan besar kita akan buat jadi dua bagian ya, Iya, supaya diskusinya bisa lebih detail, diskusinya juga bisa lebih menyeluruh untuk sahabat Mozaik Keluarga Katolik. Iya, dan bagi para sahabat Mozaik Keluarga Katolik dipersilakan untuk menuliskan komen-komen atau pertanyaan di kolom komentar ya Lisa ya. Jadi nanti di sesi kedua mungkin kita punya kesempatan untuk membahasnya juga. Ya Lisa, kita mulai ya. Ya. Romo Ismartono, terima kasih sudah hadir. Saya ingin nanya dulu nih Romo. Menurut Romo Is, warisan apa yang paling penting dari Bapak almarhum Paus Fransiskus yang diwariskan bagi keluarga-keluarga Katolik di Indonesia juga tentunya? Syaneta, begini, tadi disebutkan sebagian-sebagian sana-sini ya. Ya, Masalahnya mungkin ada orang yang hanya dapat sebagian kecil, tetapi Ya. betul diresapkan dan sudah cukup untuk membina keluarganya ya. Tapi kalau mau dilihat dari semua warisan yang tersebar itu, warisan yang pokok itu tercantum dalam sebuah anjuran apostolik yang namanya Amoris Laetitia. Di sana dikatakan apa? Bahwa keluarga adalah gereja kecil, di mana iman bertumbuh, di mana kasih diuji, ya, dan pengampunan dipelajari. Misalnya dalam nomor 67 dan 200. Saya sering mendengar keluarga itu dianggap hanya sebagai tempat tinggal ya, Bu Syaneta. Jujur baru pertama kali mendengar keluarga itu sebagai gereja kecil juga ternyata ya Romo ya. Ya, gereja kecil, betul yang kamu katakan baru itu ya. Karena keluarga adalah tempat belajar, tempat
manusia dibentuk. Ya, untuk apa? Untuk menjadi manusia seutuhnya dalam suka dan duka. Ya, di situ mau dinyatakan bahwa inilah tempat seperti persemaian, ya toh. Di situ bisa dibentuk karena menggambarkan manusia masih lunak, belum mengeras, tapi justru ayah dan ibu, karena dalam gereja kecil dia menjadi seperti pastor, tapi juga seperti seniman yang membuat karya seni yang besar. Ya, Romo Is, sebetulnya apa sih pandangan Bapak Paus Fransiskus tentang keluarga Katolik di zaman sekarang ini, Romo? Ya, sejauh sekarang ini dapat dipahami dari sumber yang sama, ia melihat keluarga sebagai sebuah realitas yang kompleks. Realitas yang kompleks. Bisa dijelaskan, Romo? Dipahami tidak dari idealnya, tapi dengan kenyataannya. Namun Paus menekankan ada harapan. Keluarga seperti apapun itu mengandung benih-benih harapan yang harus diwujudkan dalam langkah hidup sehari-hari. Maka dia menekankan berjalan bersama. Ya, jadi apapun juga keadaannya, keluarga bersatu. Dan yang dituntut lebih dari kehadiran satu bagi yang lain daripada kesempurnaan. Kesempurnaan itu sebuah buah dari sebuah usaha yang panjang. Jadi lebih berpikir tentang usaha dulu, lalu biasanya buahnya pasti manis, seperti itu ya, Romo Is? Ya, keterbukaan dulu. Keterbukaan yang satu penting. sama lain. Yang benihnya juga dialami waktu dulu ayah dan ibu jatuh cinta. Ada kekuatan besar, Iya. diberkati, diresmikan menjadi milik publik, milik umum yang supaya juga ditolong dengan doa dan sebagainya. Lalu kemudian berjalan. Iya. Tapi tadi menarik sih Bu Shan, karena Romo Is juga sempat bilang bahwa Paus tidak hanya menyapa keluarga yang rapih dan baik-baik saja gitu ya, tapi semua bentuk keluarga tuh dia berusaha untuk rangkul, termasuk keluarga-keluarga yang rapuh juga ya, Romo ya. Iya. Dan yang menarik adalah ini yang dilakukan Paus adalah realita ya di dalam kehidupan. Jadi bukan yang sempurna ya, Romo ya. Lalu Romo, saya ingin menanyakan juga mengapa Paus sangat menekankan belas kasih di dalam keluarga itu, Romo? Ya. Jadi tadi dirumuskan dengan baik ya oleh Lisa ya. Bukan yang rapi juga, tetapi Yang rapuh ya, sama-sama ranya ya. Ya. Tapi di situ mau belas kasih Ya. dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting. Karena dalam belas kasih itu terdapat kekuatan. Ketika keluarga menjadi tempat yang belum nyaman, belas kasih menjadi dorongan untuk ayo bagaimana menjadi lebih nyaman dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Tapi sesama itu dalam keluarga adalah ya ayah, ibu, anak-anak dan siapa saja yang ada dalam rumah itu. Ya. Dikatakan bahwa belas kasihan itu jantungnya yang membuat keluarga tetap bersama-sama. Jantung di Jantung dalam dari keluarga. Ya. Tapi terkadang itu yang paling susah sih Bu Shan untuk dilakukan, karena kita tuh lebih gampang dan mudah untuk menghakimi kan, kayak suami berbuat salah sedikit atau anak bikin kesel sedikit, pasti kan otomatis sebagai manusia respon pertama tuh nyebelin banget, kesel banget gitu, lebih kemarah gitu, lebih cepet buat menghakimi daripada mencoba mengerti atau mencoba memaafkan tuh, apalagi kalau udah capek ya Romo ya, kayaknya sulit gitu. Iya, karena memang rasanya banyak orang yang berpendapat bahwa keluarga ideal itu sangat sulit dicapai ya Romo. Tapi kan tentunya Bapak Paus Fransiskus tidak hanya bicara tentang keluarga yang ideal ya Romo ya. Mungkin boleh tolong Romo perjelas hal ini. Mungkin masuk saja ke satu contoh ya. Ya. Sebagai pastor yang Tuhan memanggil saya ke situ. Iya. Saya pernah di paroki dan sebagainya. Iya. Orang datang Iya. untuk
istilah menterengnya konsultasi. Iya. Tapi sebenarnya parah ya, gereja Katolik itu pastornya tidak menikah, diajak bicara mengenai pernikahan ya. Namun Tuhan yang bekerja. Iya. Selalu saya sendiri alami, Iya. kalau datang jangan sendirian gitu ya, tapi berdua gitu ya. Untuk itu aja tidak sangat mudah ya, Iya. karena tapi supaya kalau datangnya sendirian, lalu kita berdua ngomongin yang ketiga, Oh, ya, itu dia diobjektifir. Iya. Tapi kalau kemudian omong bersama, kenapa begitu? Karena benihnya ada dalam diri mereka, bukan pada pastor. Pastor Betul hanya sekali. membantu untuk bagaimana menyadari maknanya, Iya. harganya, Iya. nilainya. Lalu setelah mereka berdua merasakan itu, lalu diteruskan. Maka dari itu, di dalam kesulitan yang dialami, di situ juga terkandung benih belas kasihan untuk Iya. menyelesaikan. Kan Romo sebetulnya memang tidak bisa dipungkiri juga nih Romo, kalau bermasalah, ada pasangan bermasalah nih, pertama bisa aja salah satu pihak itu harus berani, punya keberanian untuk menghadap Romo, untuk cerita pada Romo. Itu aja mungkin sudah susah ya Lisa Iya, ya, susah karena dia harus berani untuk membuka apa yang terjadi yang tidak indah kan ya Romo. Lalu kesulitan kedua itu mengajak pasangan yang justru teman berantem kan Romo. Ya. Nah itu kan rasanya juga bukan sesuatu yang mudah ya Romo ya. Lisa mungkin berpendapat lain apa tentang ini? Sama sih rekan Shaneta, pasti yang paling sulit kan mengakui dulu bahwa kita punya masalah. Karena terkadang kita menganggapnya ini mah biasa terjadi di rumah tangga, berantem dan segala macam. Iya. Kadang tuh kita tidak merasa bahwa ini sudah sangat amat parah sampai harus minta bantuan Romo, sampai nanti Iya. malah masalahnya berkelanjutan. Iya. Dan yang kedua betul sih kayak tadi Bu Syan bilang juga bahwa mengajak pasangan untuk saling terbuka dan mendiskusikan masalah tuh juga agak-agak susah ya gitu. Iya, mungkin Romo Is dan ya para sahabat Mosaik Keluarga juga tahu Romo, itu sebabnya kenapa acara Mosaik Keluarga ini kami wujudkan itu untuk menampung antara lain ya orang-orang yang punya masalah ya Ya, Lisa, betul. yang malu hati atau berbagai alasan tidak bisa konseling dan sebagainya Romo. Nah, kami menampungnya di sini dan mereka bisa menyampaikan masalah-masalah mereka melalui alamat email atau menghubungi kami. Lalu kami tayangkan itu pun dengan kehati-hatian karena namanya disamarkan Romo. Gitu. Jadi itu memang salah satu upaya ya Lisa ya, Iya, tentang bagaimana kita bisa berpartisipasi. Tapi tadi ya Romo ya, kembali kan ternyata Bapak Paus Fransiskus ini benar-benar ya menunjukkan bahwa nggak usah takut untuk untuk punya keluarga yang belum ideal gitu ya Romo ya. Ya. Bener nggak Lisa Betul. ya? Jadi karena memang di situ itu kita asal punya kesadaran bahwa kita bertumbuh bersama gitu ya Romo. Nampaknya begitu. Dan tentu saja orang kalau datang sendirian lalu ditolak, jangan datang kalau tidak sama suami atau istrimu ya, dalam pembicaraan. Satu bentuk tahap yang dapat dijadikan langkah berikut adalah kalau dibicarakan dengan berdua ya. Ini supaya tidak membuat yang lain jadi bahan omongan ya. Jadi gibah. Jadi Ya. gibah ya. Dan banyak terjadi ya. Iya, iya. Tidak mudah, betul. Iya, iya. Yang kalian katakan tadi benar, bahwa menyadari bahwa ada masalah, mengajak. Tapi kan Romo bukan satu-satunya ya. Iya. Iya. Ya, itu hanya untuk satu wajah kecil bagaimana semua ini ditangani di Iya. hadapan Allah. Iya. Di banyak konseling keluarga, keusupan juga punya lembaga untuk itu. Dan di luar keusupan yang muncul dari pertumbuhan keluarga di Indonesia yang saya ikut juga adalah marriage encounter. Di situ Iya. itu sesuatu yang antar mereka sendiri. Masih saya terkenang peristiwa yang saya ikuti waktu saya pastor muda. Iya. Itulah keluarga-keluarga mencari, menggali, menyadari rahmat Tuhan sebagai sesuatu yang berharga. Iya. Maka dari itu yang penting komunikasi ya. Ya, Iya, pastor iya, iya. jangan menjadi satu-satunya. Iya, Ya, betul. seolah-olah semua ada di sana.
Iya, iya. Nyatanya sendiri dia tidak mengalami keluarga. Paling-paling bicara berdoa dan mohon penerangan dari Tuhan. Tapi bentuk-bentuk pencaharian di lingkungan, Iya, di iya. tempat-tempat, di lembaga-lembaga. Nah, Iya. maka dari itu yang nampaknya penting, entah dengan pastor atau tidak, adalah komunikasi. Dan yang menarik, Paus ini mengatakan misalnya dalam anjuran apostoliknya itu ya, komunikasi itu adalah minyak pelumas keluarga ya. Mendengarkan dengan hati itu jauh lebih penting dari sekedar bicara. Nah, ini dinyatakan eksplisit di situ. Iya, Jadi kecuali bicara tentang idealnya, juga caranya ya, Iya, komunikasi. Dan kalau komunikasi itu karena tadi berantem tidak terjalin, Iya. dan itu begitu parahnya sampai berkelanjutan, memang sebaiknya mencari pihak lain yang bisa jadi penengah ya, Romo ya. Iya. Dan tadi Romo menyebutkan ya, Romo bukan satu-satunya, tapi kan sebetulnya dengan adanya Romo dan yang penting Lisa tadi, dua-duanya diharapkan datang bareng. Nah, di situ kan Romo adalah sosok yang menjadi penengah, karena Romo kan tidak berpihak kemanapun, tapi hanya Netral ya. netral dan memberikan pandangan-pandangan ya yang secara gerejani juga pasti betul lah membantu. Dan itu besar perannya Romo. Iya, karena ya itu sih rekan Shaneta, kadang aku sebagai pribadi mau cerita ke orang tuh takutnya kan dihakimi. Tapi ketika tadi Romo bilang bahwa Romo juga mendengarkan, sebaiknya datang berdua, jatuhnya kan lebih ke arah bahwa ya memang pembicaraannya nanti tidak akan jadi subjektif ya, bahas si A jeleknya apa, tapi lebih ke arah solutif, gimana caranya mencapai Iya. ini. Dan yang penting dengar dari dua belah pihak, betul, gitu ya. betul. Barangkali Romo, seringkali kan yang terjadi adalah kesalahpahaman, bukan karena saling benci. Nah, dengan dua-duanya bisa cerita, bebas bercerita, rasanya itu juga membuka peluang untuk lebih saling memahami. Bukan gitu, Romo Is? Saya setuju. Dan juga yang menarik adalah, entah namanya apa, salah paham, berantem, itu tidak hanya menjadi sesuatu yang negatif selamanya, tapi itu menjadi bahan untuk belajar, bahan untuk bagaimana berkembang. Ya. Yang juga menarik bahwa butuh waktu, butuh waktu yang panjang. Jadi Iya. berantem sebetulnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, selama komunikasi tadi ya, karena Iya. tadi Romo Is juga sempat bilang komunikasi itu kan mesin pelumas ya rekan Shaneta ya. Iya. Apalagi di era makin sekarang tuh kadang nyapa suami aja minta tolong diambilin apa gitu bisa lewat WhatsApp sekarang, Ayo, Busyan. betul. Tolong dong ambilin ini. Nah, itu nggak diucapkan tapi lewat WhatsApp Iya, misalnya. iya, iya. Jadi kadang kita terbiasa dengan komunikasi yang justru tertulis, padahal orangnya mungkin sebenarnya deket, jadinya malah makin lama makin jarang Iya. ngobrol ya. Dan ada Lewat peristiwa, gadget. ada peristiwa nyata nih, Romo. Suami istri berantem, pakai anaknya sebagai penengah, tapi lewat WhatsApp bilang ke papamu nih harus begini gini, nanti anaknya bilang Pak harus gini gini, terus bilang ke mama harus begini. Itu kan sesuatu yang dipermudah oleh alat komunikasi, Betul. tapi justru tidak berkomunikasi ya, Romo ya. Ya, nah Lisa, sebetulnya Romo, saya ingin juga menggali bagaimana gereja itu seharusnya mendampingi para umatnya, Romo. Ya, gereja itu siapa ya? Kalau mulai dari bukan seharusnya, tapi yang saya alami sebagai pastor ya. Iya, iya. Saya pernah menjadi pastor di dusun. Saya pernah menjadi pastor di Jakarta, tapi yang paling banyak adalah pastor mahasiswa, seperti di mana Janet dan saya ketemu di UI dulu ya. Itu. Nah, de facto seperti juga nanti diteguhkan dalam bacaan-bacaan, itu kerap kali pasangan itu sendiri yang aktif mulai. Saya kerap kali kalau ada masalah yang kurang pas gitu, saya hanya minta coba dikenang waktu pacaran gitu. Kebetulan cukup banyak yang waktu kuliah
di UI dulu, Iya. itu pacarannya saya lihat juga. Oh, jadi Romo udah itu, lihat ya. mengenang itu cerita Iya. lagi Iya. bahwa betapa waktu masih pacaran sepertinya dunia lain itu nggak ada gitu, hanya berdua, gitu. Dunia milik berdua ya, Romo. Romo dicuekin. Kenangan ya, Iya. kenangan itu, Iya. kenangan-kenangan yang baik sebagai sebuah pengalaman yang merupakan anugerah untuk berjalan bersama. Iya, ya. iya, iya. Itu yang kedua. Melihat bahwa komunitas yang jadi inti, komunitas paroki itu komunitas besar, tapi dia terdiri dari komunitas-komunitas keluarga. Ya, Iya. pernah ada orang mengatakan keluarga retak, masyarakat rusak ya. Itu iya. tentu saja tidak cocok sekali dengan gagasan Paus yang sekarang loh. Iya. Keluarganya retak, tapi dari situ ada sesuatu yang dapat dikembangkan. Maka apa yang menjadi kelihatan yang juga saya alami adalah doa bersama. Doa bersama itu Iya. tidak mudah. Iya. Di keluarga saya dulu Iya. ada kebiasaan itu, waktu doa bersama pun ngantuk ya. Tapi bahwa itu dibuat gitu ya, supaya Tetap. bisa terus ya. Ya, tetap Kita berdoa dilakukan. gitu Iya, ya. iya. Lalu yang ketiga, menggunakan fasilitas-fasilitas yang gereja sudah sediakan. Sejak dari KWI sampai paroki saya kira ada komisi keluarga. Keuskupan punya itu, dan mereka berpikir full timer romonya ya. Untuk itu tidak sembarangan tuh ya. Nah, harus itu. Lalu ada yang seperti tadi saya sebut lagi, kelompok-kelompok yang mengembangkan secara terukur, misalnya marriage encounter. Dulu saya pernah juga ada yang namanya tulang rusuk. Itu Iya, betul iya. bukan main, karena mencari modal untuk menyelesaikan masalah, tapi tidak hanya menyelesaikan masalah, untuk hidup bahagia dari bahan yang ada di dalam itu sendiri, Ya. bukan dari luar. Jadi bukan teori ya Romo, tapi berdasarkan kasus-kasus Pengalaman, yang ada, Ya. yang dialami oleh peserta gitu ya Romo. Itu Bisa. bagus sekali Iya. ya. Saya tidak mau menganjur-anjurkan misalnya MA ya, tetapi saya pernah mengikuti dulu ya, dan itu menggema di hidup saya. Bahwa di situ ada, bahkan saya masih ingat lagunya si Sida yang dinyanyikan itu, ya. Wherever you go, I shall go. Wherever you live, so shall I live. Ya. Iya, iya, iya. Your people will be my people, and your God will be my My God God. too. Itu lagu orang dari tanah Kanaan yang Iya, iya. kemudian menjadi ibu yang menurunkan Yesus. Ya, Iya, siapa iya. namanya ingat? Bu Maria. Bu Maria. Bukan, ini dalam ya. kasus ini lagu itu dinyanyikan oleh seorang Oh, penyanyinya. ceriteranya. Oh. Ada lagunya itu ya. Oke. Tapi saya tidak mau mendorong-dorong ke sana, tapi hanya sejauh saya tahu ya. Di situ saya Iya. melihat kekuatan yang bukan main. Umurnya Iya, juga sudah lama, ya, Iya. lembaga itu. Jadi pendampingan memang Paus ke keluarga itu juga luar biasa ya. Betul. Tapi penasaran sih Romo, karena kan tadi Romo di awal juga sempat bilang ya bahwa Paus itu merangkul tidak hanya keluarga yang rapih tapi juga yang rapuh. Ketika kita bicara dengan keluarga yang rapuh, mungkin ada orang tua tunggal misalnya Romo, atau ada janda yang ditinggalin, atau mungkin berpisah misalnya. Apa si gereja sendiri gimana ya Romo melihat keluarga-keluarga yang rapuh seperti itu? Ya mungkin tidak utuh lagi gitu. Mungkin gereja itu tidak pertama-tama diberikan hierarki ya. Gereja itu adalah komunitas Ya. yang ada di sekitarnya. Dan di Indonesia ada sesuatu yang istimewa, yaitu lingkungan dan sebagainya ya. Bagaimana mereka mempunyai keprihatinan Betul. bahwa mereka disapa sebagai manusia. Bahwa kalau melihat dari masalah-masalah yang dialami, itu besar sekali jumlahnya ya. Yang namanya ibu tunggal, Ya. yang namanya ya kelahiran yang tidak diinginkan, banyak. Lebih banyak mungkin daripada yang saya ketahui. Ya, ya. Tetapi bahwa ada usaha yang intinya adalah
memperhatikan mereka. Lalu di situ akan macam-macam. Ya. Ya, untuk yang belum menikah pun ada kan. Ya. Nah, Romo, bagaimana Paus menilai peranan orang tua, Romo? Panjang gitu ya, tapi bahwa orang tua sendiri sejauh saya tangkap ya, menjadi mereka sendirilah yang hendaknya mengembangkan kasih. Baru malah dapat rumusan begini loh, untuk mempunyai keturunan gitu gini ya, itu pasangan-pasangan Katolik itu menyediakan seperti tempat sarang burung, menyediakan sarang di mana nanti anak manusia yang Tuhan ciptakan diletakkan di situ. Ya, sarang itu dibuat dulu. Kalau lihat bagaimana burung membuat sarang ya, itu saya sendiri mengalami burung manyar itu kalau membuat sarang seperti sepatu itu ya. Itu teliti sekali. Tangan manusia pun saya kira tidak bisa melihat ya. Dan ketika itu sudah siap, lalu Tuhan meletakkan anak di situ, lalu ditumbuhkan. Ya, Dengan kata lain, sebenarnya. orang tua sangat perlu mempersiapkan diri dulu, fondasi perkawinan mereka. Betul. Seperti ya, itu, Romo? seperti itu ya. Seperti membuat sarang tadi ya. Lalu anak masuk ke dalamnya dan diteruskan. Iya. Kerap kali kita mendengar tentang seperti keluarga Nazaret gitu ya. Santo Yosef dan Bunda Maria digambarkan rukun. Ya. Itu baik ya, ideal. Tetapi kita melihat bahwa dunia yang kita hidupi sehari-hari bukan seperti itu ya. Maka dari itu Paus mau mengajak kita untuk dengan cita-cita tinggi seperti itu dilihat kenyataan sehari-hari yang ada. Ini memang menarik ya, Romo. Jadi penting sekali ternyata, Lisa, bahwa fondasi itu adalah satu hal yang utama untuk dipersiapkan ya, Romo Is ya. Nanti masih banyak lagi percakapan kita ya, Lisa, tentang keluarga. Nanti kita akan tanya lagi Romo lebih detail karena banyak banget, termasuk nanti peran doa dalam keluarga dan sebagainya ya, Lisa ya. Tapi mungkin ya memang kita harus memang bagi ya dalam 2 episode ya, Lisa. Jadi untuk episode yang pertama kita sudahi dulu di sini ya, Bu Shania. Kita akan ada lagi episode kedua di mana kita membahas lebih dalam lagi, termasuk dengan contoh-contoh doa dan sebagainya, termasuk dengan kesulitan-kesulitan zaman sekarang gitu ya, rekan Shaneta ya. Di part 2 kita mengenai warisan kasih dari Paus Fransiskus mengenai keluarga. Karena jangan lupa membangun bangsa dimulai dari keluarga.